Selamat pagi, terima salam Dhamma, namo Sangha Budaya, namo budaya. Kali ini saya ingin berbagi pemahaman pribadi mengenai karma dan pemimbal lahir. Yang pertama, karma itu berartikan dengan niat. Jadi niat itu bisa kita kaitkan dengan pikiran kita. Ada sebuah filosofi umum bahwa pikiran akan mempengaruhi perbuatan dan ucapan. Perbuatan dan ucapan akan mempengaruhi kebiasaan kita, dan kebiasaan ini akan mempengaruhi takdir. Jadi kalau di satu garis bawah, tarik ke bawah, takdir ini akarnya tuh berasal dari pikiran itu sendiri. Maka karma dengan arti niat itu sangat erat atau tidak terlepas dari pikiran. Baik niat kita itu baik atau niat kita itu buruk, itu akan mempengaruhi ke hasilnya. Berarti ada bibit yang akan kita tanam dalam diri kita, yaitu bibit baik atau bibitnya buruk. Yang kedua, tumbimbal lahir. Jadi untuk pengertian pribadi saya, tumbimbal lahir itu yaitu kita akan kembali lahir atau beralih atau berpindah tempat dari satu raga ini ke raga yang lain, baik dalam berbentuk wujud seperti manusia, binatang, ataupun yang tidak berwujud seperti di alam lainnya, dalam pengertian atau dalam ajaran agama Buddha. Dalam agama Buddha ada disebut 3 belenggu kelahiran atau 3 akar yang menyebabkan kita itu terus menerus tumbimbal lahir. Yang pertama, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Selagi kita sebagai manusia yang belum bisa meninggalkan duniawi, maka tidak luput ataupun sangat sulit kita bisa terlepas dari namanya kebencian, keserakahan, ataupun kebodohan. Dari akar inilah yang mempengaruhi niat kita dan pikiran kita, apa yang mau akan kita lakukan atau apa yang mau kita ucapkan. Jadi setelah selesai kelahiran masa ini, karma atau niat atau pikiran buruk kita yang sudah kita tanam, dia akan terus berbuah. Tapi tidak berbuah di masa yang ini, bisa saja berbuah di masa yang akan datang. Inilah yang kita sebut dengan tumbimbal lahir. Jadi dari sini dalam kita belajar Dhamma, yang perlu kita perhatikan yaitu bibit niat atau bibit pikiran kita itu baik atau buruk. Selagi kita buruk, itu masih wajar, karena kita masih ada 3 belenggu ini: kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Dan dengan cara membina diri, dengan melatih diri dalam cinta kasih, lambat laun 3 belenggu atau 3 akar ini akan bisa kita minim atau bisa kita kurangi. Maka niat-niat dan pikiran buruk kita itu akan makin kecil, bermunculan atau berkembang. Nah, dari sinilah saya juga lagi belajar dan mengajak kita lebih perhatikan dengan niat dan pikiran kita. Apabila niat dan pikiran kita itu selalu baik, kan baik itu dalam kutip kita bisa adanya cinta kasih, simpati, empati, dan keseimbangan batin, itu sangat membantu atau akan sangat menentukan takdir kita, baik di masa yang sekarang ini ataupun masa yang akan datang. Sekian sharing pendek dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam Dhamma, namo Sangha Budaya, namo Buddhaya.